Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Allah janjikan, Rasulullah kabarkan di dalam sebuah hadis bahwasanya ketika ada satu majelis ya bersama-sama, di situ ada menuntut ilmu, maka Allah janjikan akan dinaungi oleh 70.000 malaikat, yang mana sayapnya malaikat itu adalah meliputi dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimintakan ampun oleh para malaikat yang mengelilinginya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita menginjak acara bagaimana tentang sembelihan halal. Mungkin sedikit kita akan kenalan dulu Pak Nggih. Kita akan kenalan dulu. Nama Kang Ergun, biasa dipanggil seperti itu ya, tapi itu singkatan dari Eri Gunarto. Itu nama pemberian daripada ayahanda kami ya. Alhamdulillah. Asli Semarang Bapak. Ada yang dari Semarang? Wah, Semarang. Mana Pak? Wah. Kesatrian. Wah, Kesatrian Jatingaleng nggih. Arhanud. Ya, tempat latihan panahan saya, Pak. 2018-19. Jangli, ya. Dalam? Ya, saya juga KPBI juga. Perpani juga, pengurus saya Pak Rudi ini, Pak Rudi ketua Perpani ini. Dan kami dulu pengurus di situ. Masih ya, Pak ya? Alhamdulillah, ini sering latihan di sini nggih, lapangan nggih. Lapangan Yonkaf juga, Jenderal Sudirman. Tapi itu sedikit tentang perkenalan saya. Alhamdulillah saat ini putra putri 6 Pak. Kaget ya. Putra putri 6 ya. Alhamdulillah, barakallah. Ya, yang nomor 1 putri Pak. Semester 6. Kalau ada yang gak ada cowok boleh kenalan. Kenalan dulu ya. Yang paling kecil 4. Itu semua nama anak dari sementara dari 1 istri Pak. Ya alhamdulillah ya. Amin ya Allah, amin amin. Alhamdulillah kami di Jawa Tengah ini ya kebetulan didapuk teman-teman untuk jadi yang mandegani untuk Jawa Tengah. Ya alhamdulillah setiap 3 tahun terakhir ini kami keliling Jawa Tengah setiap menjelang Idul Adha. Jadi 1 bulan menjelang Idul Adha itu kita udah aktif ya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi tujuan kami Juleha Indonesia Pak itu adalah mengedukasi masyarakat tentang sembelihan yang benar secara syariat, sehingga para takmir masjid, dewan DKM masjid ya, orang yang mereka itu ahli masjid, merekalah yang paling berhak untuk menyembelih ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Heru, ketua takmirnya itu nyontoni ya kan gitu. Sebagaimana Rasulullah juga mencontohkan ya. Jadi ini yang sudah hilang di masyarakat kita ya. Apalagi kalau nyun sewu di perumahan perumahan elit gitu kan. Itu pegang peso aja mungkin setahun sekali dan dredek gitu kan. Sampai seperti itu. Apalagi di kota-kota besar Pak. Jadi marwah ya. Jadi ketika saya diajari di panahan ya, kemudian di pelajaran-pelajaran tentang bagaimana seorang muslim itu dia mempunyai jiwa kesatria Pak. Jiwa kesatria itu apa? Jiwa kesatria adalah hal-hal yang semacam itu sudah harus akrab gitu. Bukan berarti untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi inilah yang diajarkan oleh agama kita ya. Dan itu diajarkan bukan hanya oleh Rasulullah, tetapi sejak zaman Ibrahim alaihissalam, sebagaimana syariat kurban ini ya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mengajarkan putranya Ismail ya memanah untuk berburu kan gitu.
Sebagaimana beliau kemudian menaati perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Ya. Inilah syariat-syariat yang harus kita mulai gali kembali. Ya, mulai gali kembali. Dan ini harus kita ajarkan kepada putra-putri kita. Ya. Karena ini menjadi sebuah momentum agar apa, Pak? Agar seorang muslim itu kembali memiliki izzah, kembali memiliki harga diri, marwah gitu. Jangan terus-terusan kita ini menjadi orang yang lemah gitu. Takutlah kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah ya. Kalau misalnya sekarang ini kita udah sepuh ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kembali ke laptop ya. Bapak-bapak sekalian, untuk kajian kita kali ini kita akan mengkaji tentang teknis ya, betul-betul teknis Pak. Nanti kita akan praktek ya, bagaimana caranya merobohkan sapi, kemudian bagaimana caranya menyembelih, menguliti dan lain sebagainya. Tapi ini kita kajian teknis dulu ya. Yang pertama adalah tata cara menerapkan teknik penyembelihan. Nah, nih. Kita lompat-lompat nggih. Tadi di materi di situ ada, tapi kita lompat-lompat saja sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk yang fikih atau istilahnya pertama, jadi kalau kita ini gini Pak, juru sembelih halal itu ya, juleha itu apa sih? Ya, juleha itu adalah ada dua pengertian Bapak sekalian. Yang pertama, ya, itu terkait dengan skill atau kompetensi seseorang. Ya. Jadi juleha ini adalah dia profesi, Pak. Di mana, Pak, profesinya? Di mana? RPH, Rumah Pemotongan Hewan. Apalagi? RPU atau ayam, ya, unggas atau ayam, RPA atau RPU. Di mana lagi, Pak? Di rumah. Setiap hari boleh motong di rumah? Hah? Nah, dalam? Membelehkan ayam. Ya, di warung untuk warung gitu. Ya, ada lagi yang mungkin terlewat, apa, Pak? Akekah, Pak. Ya, akekah, gulai, sate dan lain sebagainya itu termasuk profesi. Ya. Jadi profesi sebagai seorang juru sembelih, ya. Yang mana saat ini pemerintah menetapkan di Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 bahwasanya setiap RP itu wajib ada 2 orang juru sembelih halal yang tersertifikasi. Jadi munculnya itu di situ. Nah, kemudian turunan dari undang-undang itu akhirnya menyebabkan ya penyembelih ini kalau misalnya dibiarkan gitu aja, artinya sembarangan ya, kemudian tidak sesuai dengan standar, maka itu juga akan menjadi absurd ya, istilahnya milieu halal atau masyarakat halal yang diinginkan oleh pemerintah itu tidak akan tercapai. Akhirnya dibikinlah yang namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia nomor 169 tahun 2014 yang materinya ada di situ. Jadi ada 13 unit kompetensi yang itu wajib dikuasai, wajib dimiliki oleh seorang juru sembelih halal. Ya, jadi juru sembelih halal itu ini Pak harus paham nih. Ya, 13 unit kompetensi yang harus dimiliki oleh juleha. Ini halaman enggak ada halamannya. Nih yang ini. Nah, yang item-item ini, ya. Jadi mulai dari melakukan ibadah wajib, menerapkan persyaratan syariat Islam, kemudian menerapkan K3 ya, melakukan komunikasi efektif, mengkoordinasikan pekerjaan, menerapkan higien sanitasi, menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, 8 menyiapkan peralatan penyembelihan, 9 melakukan pemeriksaan fisik hewan, 10 menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih, 11 menerapkan teknik penyembelihan hewan, 12 memeriksa kelayakan proses penyembelihan, dan yang ke-13 menetapkan status kematian hewan.
Jadi 13 unit ini harus dikuasai, Pak. Sehingga apa? Ketika seorang muslim ya, yang dia itu sudah mengikrarkan di dalam dirinya adalah inna sholati wa nusuki. Ini dua hal yang tidak bisa lepas satu persatu. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Heru itu adalah bagaimana seorang imam masjid ya, yang dia sudah hari-hari memang ahli masjid, dia harus berani menyembelih. Dan orang yang menyembelih adalah orang yang dia menegakkan sholat. Ya, saya dapat jawaban dari kajian beliau ya, bahwasanya apa yang selama ini saya sampaikan, saya dapat pembenaran, Ustadz. Jadi saya menyimpulkan gini, Ustadz, bahwasanya tadi ayat tentang inna sholati wa nusuki, kemudian inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Jadi setiap penyembelihan itu mesti padanannya sholat gitu loh. Sehingga saya menyimpulkan bahwa orang yang berkorban itu adalah orang-orang yang dia wujud daripada kristalisasi. Waduh, itu kalau ambil bahasanya Mas Tukul ya. Ya. Kristalisasi iman penyembahan dirinya kepada Allah, hari-harinya dia menegakkan sholat 5 waktu. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang mereka itu tidak sholat kok mau berkorban. Ya. Dan orang yang mereka menyembelih itu wajib mereka adalah orang yang itu tadi. Ya. Kenapa? Betul-betul dia mengerti bahasanya berkorban itu adalah ejawantah daripada saya menyembah, sujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka sangat miris nyun sewu Bapak-bapak sekalian, banyak di RPH terutama di Indonesia bagian timur ya. Dan ini laporan yang kita dapatkan, kami dapatkan itu banyak sekali. Ketika mereka mau menyembelih nyun sewu ya, sebelumnya masih istilahnya akrab dengan botol bergambar bintang. Kalau di sini mungkin kita harus taat kepada orang tua. Ya, kembalilah kepada orang tua itu mohon maaf, itu di Indonesia Timur tuh seperti itu, Pak. Ya, udah di pojokan gitu kan. Loh, kenapa ditanya alasannya? Buat anget-anget, Pak. Ya. Buat anget-anget, biar berani gitu kan. Padahal seorang muslim tidak perlu hal-hal semacam itu. Ya. Kalau kita pengen berani, apa yang harus kita lakukan? Kenapa, Pak? Satu, belajar berdoa. Kata lainnya adalah kita berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sehingga ini yang saya lakukan ketika 2021 saya diminta untuk nyembelih di Lanut Atang Sanjaya Bogor ya. Terus terang saya bukan profesi jagal atau juru sembelih, saya tidak ada profesi itu, Pak. Saya itu profesinya tadi yang pertama ya, saya itu profesinya organisatoris, Pak, trainer ya. Jadi saya ini pengajar gitu. Tapi apa yang masuk ke saya pelajari, oh ini paham ini, saya bisa mengajarkan. Termasuk ketika diminta untuk nyembelih di Atang Sanjaya itu Bogor sana, itu 2021 sudah kita pembukaan bla bla bla, komandannya bilang, monggo Pak Ustadz silahkan diambil sapinya. Saya yang ngambil gitu. Saya yang ngambil dan oh iya. Lah terus itu mas-mas tentara gimana? Nggak ada yang berani, Ustadz. Aduh. Padahal saya juga tidak pernah nuntun sapi, jauh lagi 150 meter dari sana ya, untuk dibawa ke tempat penyembelihan. Akhirnya apa? Wah, deg-degan pasti, Pak, deg-degan ya, karena belum pernah melakukan. Akhirnya bismillah ya Allah, bantu saya ya Allah, zikir kita, astagfirullah, sebisa-bisanya zikir, jalan sambil mendekati sapinya ya, zikir sambil zikir, alhamdulillah sampai di depan sapi, Pak, kita diberikan ketenangan oleh Allah ya. Kemudian kita ambil, kita cuma ingat teorinya kalau pegang sapi itu ambil tali kelohnya, kemudian tempelkan siku kita atau lengan kita itu di pipi, di leher ya, udah seperti ini ya, gandeng pelan-pelan sambil dielus-elus dulu,
agar apa perkenalan gitu. Nah, satu orang di belakang pegang tali, ya tali yang panjang, ya, untuk pengamanan. Jadi kalau suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, langsung dia ikatkan tali di pohon atau sesuatu yang kuat. Itu seperti itu. Akhirnya Bismillah jalan. Tengah jalan sapinya bigar, Pak. Wah, takut lagi kita. Wah, gimana ini? Bismillah, wis pokoknya bisa. Akhirnya alhamdulillah bisa kita taklukkan. Itu seperti itu, Pak. Jadi kita ini adalah seorang muslim yang kalau kita pengen berani, ya udah kita serahkan pada Allah, kita zikir. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya ya tadi untuk masalah fikih panjenengan harus istilahnya sudah tadi sampaikan oleh Ustadz Heru ya. Kemudian ibadah wajib ini bagi seorang juleha, Pak, itu tidak boleh ketinggalan. Artinya memang ya menjaga sholatnya, menjaga puasanya, sudah kafah lah ibaratnya. Jadi rukun Islam, rukun iman itu sudah melekat di dalam dirinya. Karena kitalah yang paling berat. Panjenengan masih ingat nggak? Kalau misalnya kita nyembelih ketika Idul Fitri, mau nyembelih ayam, yang kita tuju sinten, Pak? Sinten, Pak? Pak Mudin. Ya, Pak Mudin, Mbah Kayim gitu. Kalau istilah baratan sana Mbah Kayim, Pak Lebe gitu kan. Itu seperti itu. Karena apa? Beliau ini siapa, Pak? Imam masjid. Suruh nyembelihin, diminta, Pak Yai tolong sembelihkan. Ternyata bapak-bapak sekalian, itu adalah sudah berlaku sekitar ratusan tahun yang lalu. Oleh siapa yang menetapkan? Ternyata oleh Sultan Mataram Islam. Sampai sekarang, Pak, ya. Jadi itu bentuk sertifikasi dari pada saat itu Raja Mataram menentukan yang boleh menyembelih hanya imam masjid. Sampai sekarang dipakai betul? Pakai. Walaupun sudah jarang, ya. Tapi di kampung-kampung masih dipakai, ya. Kalaupun misalnya yang nyembelih adalah mereka yang orang yang mohon maaf ya, biasa-biasa saja, ya itu pabrik biasanya kan. Yang penting wani beles, yang penting untuk sertifikat misalnya gitu. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita kembalikan lagi. Maka harapan kami adalah dengan hadirnya juleha itu panjenengan semua bisa menyembelih di masjidnya masing-masing. Harapan kami pula panjenengan sebagai sohibul kurban berani dan bisa melakukan penyembelihan hewan kurbannya sendiri. Itu cita-cita kami, Pak. Jadi kami itu tidak akan ngambil jobnya para ini ya jagal, itu ndak, itu terlalu kecil, Pak. Ya, niatnya terlalu kecil. Kita adalah bagaimana memasyarakatkan penyembelihan halal ini kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Karena nyon sewu generasi sekarang yang disebut dengan Gen Z itu ya, itu mereka kira-kira sama peso aja akrab nggak? Nggak pernah, Pak. Akrabnya sama HP. Ini kalau udah gini, udah ya paling ngegame gitu kan. Ya kakaknya atau adiknya kita akrab sama yang namanya slot. Naudzubillah gitu kan. Ya ini jadi kita udah dikuasai sama yang namanya kotak setan ini gitu. Ya. Jadi setan 5 inci itu. Setan gepeng, ada yang istilah begitu, setan 5 inci, setan kotak dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi maka ini harus kita kembalikan lagi semangat seperti ini. Kemudian menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Ini. Menerapkan teknik penyembelihan. Nah, apa itu menerapkan standar keselamatan kesehatan kerja? Kita itu ya. Kita itu, ya Pak, kenapa harus standarnya masuk di K3, ya, K3. Nah,
Kenapa Pak? Kita harus mengetahui kok kayak pekerjaan Pak. Iya, karena jenengan ya ada kertas nggak ya? Boleh Pak minta kertasnya Pak, Pak Ustadz. Matur suwun nggih, alhamdulillah, terima kasih. Karena kita itu kerja dengan peralatan seperti ini. Peralatan seperti ini. Kira-kira kalau ini kena tangan tubuh kita, jadi apa Pak? Sate. Ya. Jadi kayak kertas gitu ya. Ya. Ini minimal standarnya seperti ini. Kalau misalnya mau slice tisu atau slice plastik itu udah lebih tinggi lagi. Tetapi setidaknya panjenengan ketika punya pisau sembelih itu seperti ini. Ya. Seperti itu. Kalau belum bisa seperti ini berarti belum layak untuk dijadikan sembelih. Belum Pak, mesake nanti ya, mesake hewannya ya, belum layak. Ya, loh terus gimana? Ya gimana caranya? Kita asah ya toh, kita tajamkan. Pak saya nggak bisa ngasah, banyak jasa asah ya, saya juga jasa asah. Tapi saya di Bogor sana. Ada yang kemarin hubungi saya, Pak jasa asah, tapi map saya masih di Semarang gitu loh. Oh ya Pak, besok datang aja ke pelatihan. Sudah datang belum Pak Agus? Pak Agus dari Ungaran. Sudah, katanya mau jam 10 mau datang. Ya, Pak Agus Supriyatmo apa siapa gitu. Nah, maka dengan kondisi yang seperti ini, kita wajib yang namanya melindungi, meminimalisir kecelakaan yang akan terjadi pada diri kita. Ya, walau Pak gampang, itu kan kita hanya harus hati-hati. Kata anak-anak medsos, hari sial tidak ada di kalender. Leres badan? Seperti itu. Ya. Istilahnya kita sehati-hatinya, lawang ibaratnya orang naik motor pakai helm itu sudah hati-hati betul. Tapi ketika di jalan yang namanya sen kanan belok kiri itu hampir ada semua gitu kan. Ya, kita nggak bisa memprediksi, ini hanya dia dan Tuhan saja yang tahu dia mau kemana gitu ya, emak-emak kita gitu kan. Ya, sennya kanan, tunggu dulu, pokoknya jaga jarak. Wah benar beloknya kiri gitu kan. Mau belok di lampu merah, melipir ke kiri, ternyata beloknya ke kanan gitu kan. Ini berat itu kan. Itu seperti itu. Jadi kemudian yang selanjutnya, karena peralatan yang demikian tajam, maka kita butuh nanti akan yang namanya sarung tangan anti sayat. Nah, kemudian ketiga manfaatnya adalah kesehatan yang lebih baik, berkurangnya cedera dan kecelakaan, lingkungan kerja yang lebih positif. Ya. Bukan berarti ketika kita sudah memakai alat yang lengkap, kemudian kita terhindar dari cedera dan kecelakaan. Bunyinya adalah berkurangnya. Nah, berkurangnya. Apakah orang pakai helm itu kemudian otomatis dia pasti selamat? Ya, belum tentu juga. Tapi setidaknya mengurangi kan gitu resiko terjadinya keparahan gitu. Lingkungan kerja yang lebih positif. Jadi kalau teman-teman kita pun pakai peralatan yang lengkap, itu kita pasti akan merasa nyaman. Oh, bapaknya pakai sesuatu yang oke gitu kan. Jadi nanti akan kita kenalkan sepatu, ya kemudian celemek dan lain sebagainya. Nah, nanti akan lebih nyaman gitu. Oh ya siap. Seperti itu. Nah, regulasinya seperti ini ya. Melindungi hak karyawan dan mengatur praktek K3 di tempat kerja. Nah, dalam arti kita ini memang disebut sebagai pekerja atau tenaga kerja. Loh, kok bisa Mas?
Nah, ya undang-undang seperti itu. Tapi kalau kita tarik kesimpulan, kita tarik benang merah ya di dalam Islam, ya Rasulullah sendiri sudah menyebutkan, janganlah engkau bayar juru sembelih atau tukang jagal dari bagian dari hewan kurban. Bekerja mboten niku? Bekerja. Leres Ustaz nggih? Jadi ambil dari uang yang lain yang bukan dari bagian hewan kurban. Ya. Jadi memang si sahibul kurban ini kalau dia tidak menata laksana kurbannya sendiri, ya memang harus mengeluarkan biaya. Kan begitu. Sepakat mboten, Pak? Ya. Jadi kalau ada yang protes, kok biayanya larang toh, pun nambahi 200.000 misalnya. Ya. Jadi urutannya nambah 200.000 selain untuk beli sapi. Berarti kalau 200 kali 7 pinten? 1.400.000, ya itu di pondok-pondok nanti untuk beli plastik gitu. Untuk kemudian pacitane panitia misalnya gitu. Untuk bayar tukang jagalnya. Ya karena apa? Nggak bisa menata laksana sendiri. Nggak mungkin gitu loh ya. Sekarang yaitu apalagi era modern sekarang ini, orang pegang pisau, orang beli aja udah ketakutan ya. Jadi inilah yang harus kita pahami, sehingga harapan saya panjenengan sebagai mercusuar atau sebagai pengeras kepada masyarakat sekitar, memahamkan mereka, Bu, Pak, ini kita ada tambahan 200.000 untuk mengelola ini semua gitu. Kok ada ini Pak, ini Pak? Ya karena memang kita tidak bisa mengelola sendiri, harus ada orang lain kan gitu. Nah ketika ada orang lain, tolong Ustaz diluruskan apakah makolat ini benar atau enggak. Jadi yang sering saya sampaikan, Imam Syafi'i atau imam yang lain gitu ya, ketika mengambil waktu seseorang atau mengambil haknya orang lain, maka kita harus memberikan kafalah gitu. Imam Syafi'i siapa Ustaz? Iya. Jadi seperti itu. Jadi ketika misalnya kita ngambil orang lain untuk membantu kita, maka kita wajib untuk memberikan kafalah ya. Terus kemudian berarti dia nggak ikhlas dong gitu. Pertanyaannya adalah, yang menentukan ikhlas nggak ikhlas sinten Pak? Sinten Pak? Sinten? Masing-masing. Yang mengetahui derajat keikhlasan kita sinten? Allah. Kalau kita menilai orang berarti kamu nggak ikhlas, berarti kita menjadi siapa? Menjadi Tuhan bagi orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa menilai keikhlasan, karena dia sesuatu yang sir. Ya. Nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yahkumu bis sarair. Kita itu hanya menghukumi sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang berhubungan dengan kita, sedangkan yang tidak nampak terkait dengan hal-hal yang gaib, niat dan lain sebagainya itu ranahnya Gusti Allah. Kalau kita mencoba ke sana, oh berarti kamu nggak ikhlas. Berarti kita mencoba untuk masuk ke ranahnya Gusti Allah. Nah inilah, mohon maaf, ini mungkin yang ya kritikan buat para yayasan yang memanfaatkan orang-orang gitu ya, untuk wah ini gajinya sedikit ya kamu harus ikhlas ya. Tolong ini jadi catatan ini ya. Karena selama kita itu makan nasi, selama kita minum air ya, mau daging, berarti kita butuh duit ya, butuh uang, butuh cuan. Seperti itu. Kecuali kalau kita makannya kembang, makannya menyan gitu kan. Nah itu nggak butuh duit, ya toh. Nah ini Pak, jadi ini harus perhatikan ya. Maka kenapa hak karyawan? Ya itu karena kita profesional. Apalagi kalau sudah, mohon maaf, sudah ikut pelatihan seperti ini, jangan keluarkan uang betul. Iya. Apalagi kalau nanti sudah pelatihan naik lagi ke sertifikasi BNSP misalnya. Ini dulu harganya 10 juta Pak. Ya 2018 ini 10 juta. Ya. Nah, sekarang turun
ya mungkin 2,5 sampai 3 juta. Tapi kan tetap butuh uang, betul? Butuh uang. Ya. Jadi seperti ini regulasinya mengatur demikian. Kemudian standarisasi industri, ya. Kita percepat saja pelatihan dan sertifikasi. Ya, jadi adanya pelatihan seperti ini, kemudian nanti ada sertifikat, itu memastikan agar tenaga kerja memiliki pengetahuan. Ya tadi keberanian itu salah satunya muncul dari pengetahuan kita terhadap sesuatu, ya. Dan keterampilan diperlukan untuk bekerja dengan aman. Ini yang paling penting. Kenapa aman, Pak? Nih, kita pengen kasih tahu ya. Kenapa harus aman? Ya. Ini udah nyambung ke adaannya enggak ya? Apa namanya? Suaranya. Pakai ini aja lah. Loh. Kok nggak muncul? Nah. Nah, ini lihat ya, ikatannya ini kira-kira talinya ada berapa ini, Pak? Hah? Banyak banget ya, ikatannya juga wal gitu, tapi nggak ada kunciannya ya. Jadi ikatan itu enggak perlu banyak, cukup sedikit tapi efektif ya. Orang bela diri pasti paham ya. Jadi ini sesuatu yang membahayakan ya. Seaman apapun posisi istilahnya sapi, jangan sampai jenengan itu ada di depannya ya. Seaman apapun iketan ini jangan sampai ada di sini posisinya, tidak boleh ya. Terlarang, kalau bagi kita ini posisi paling dilarang, itu verboden gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi jenengan udah oke nalinya, udah bagus, ini jangan di sini ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita kurangi, Pak. Ya, kalau bisa kita itu mencanangkan sejak 2021 itu zero accident dalam penanganan hewan kurban, terutama sapi ya. Dan masih banyak lagi kecelakaan-kecelakaan yang ada di masyarakat kita. Ya, sedikit demi sedikit kita kurangi dengan apa? Dengan pelatihan-pelatihan seperti ini. Ya, dengan adanya pengetahuan yang masuk ke dalam diri kita, kemudian kita akan melakukan sesuatu dengan aman dan nyaman. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja ya. Ini peralatan ya, pelindung diri, APD, helm, sarung tangan. Ada yang cara motongnya seperti ini, Pak. Maaf. Ada. Sinten? Y, 2, 3, ada lagi. Gini, Pak. Gini. Dorong tapi kita begini ya, ada yang begini ya. Posisi seperti ini posisi yang sangat tidak aman ya. Kenapa? Saya diceritain sama temen ya, beliau seorang penyembelih sekarang udah pensiun di kantor pos Jawa Tengah di Sisingamangaraja.
Suatu saat setelah sholat ya beliau ngobrol, Pak Eri gimana kabarnya? Baik Pak, lama nggak ketemu nih. Ya Pak, ini saya lihat tangannya di blebet 3 itu. Loh Pak, itu kenapa tangannya? Iya Pak Eri, kemarin saya ditugaskan untuk motong ya, kemudian sudah siap semuanya, ini tangan saya begini Pak Eri, tangannya begini, kemudian saya gesekkan, yang pegang kepala ini nggak kuat, lepas kepalanya, guling, refleks ini saya pegang. Akhirnya dipegang refleks, kemudian seret, udah selesai Pak. Kemudian dia cuci pesonya, ya cuci pesonya, pesonya udah bersih, kemudian cuci. Kok merah airnya? Dilihat tangannya udah kepotong 3. Ya. Kena peso Pak, ya karena saking tajamnya dia nggak ngerasa sampai dia cuci tangan, ya. Jadi sarafnya mungkin udah terpotong gitu kan. Jadi dia saraf matanya baru kelihatan, kok ada darah. Ternyata tangannya udah terpotong. Diikat, bawa ke rumah sakit. Diambilkan dari bagian tubuhnya untuk nambal. Nah, hal-hal semacam inilah yang sangat berbahaya, sehingga kita perlu yang namanya sarung tangan anti santet. Ya. Jadi ini anti santet peso maksudnya. Ya. Jadi sarung tangan anti sayat. Kita praktekkan apakah betul-betul anti sayat atau enggak gitu kan. Kalau enggak percaya nanti beli aja di sana. Coba sendiri. Ya. Ini saya. Oh, ya kan? Kebal, Pak. Ya kan? Oh, kayu. Kayu. Ya Pak, saya takut Pak. Ya, ini tadi, nggak tajam, ya kita tes dulu. Tajam ya Pak ya. Balik gini kalau balik. Ini begini ya. Cuma ditempel. Tawani aku Pak. Ya kalau setidaknya misalnya jenengan kegores itu lumayan lah ya. Kalau ditekan ya pasti ya, tapi setidaknya ini cukup mengurangi ya, cukup mengurangi apa namanya resiko yang lebih parah ya. Oh ora landep Mas, ya landep ya Pak. Ya seperti itu ya. Ini sarung tangan ya, kacamata, kemudian sepatu nanti akan kita lihatin sepatu yang di depannya ada besinya. Itu untuk melindungi kaki kita dari injekan sapi ya. Jadi kita kalau diinjek sama temen kan pakai sepatu cetok itu sakit nggak Pak? Sakit. Apalagi sepatu yang 300 kilo 400 kilo sakit buatan? Ora kur sakit Pak. Pol aboh, ora iso mlaku ya. Apalagi kalau kena tanduk. Jadi kalau kena tanduk pas miring gitu, dia goyang-goyang, cetok-cetok, itu bisa mengenai kaki kita. Ya. Maka butuh ya. Terus kemudian ada yang namanya apron. Nah, itu nanti sarung tangannya ada Pak di sana kalau mau beli. Nah, sudah ya. Murah Pak. 50.000. Bisa untuk 2 orang. Tuh, kok untuk 2 orang. Yang kanan biasanya nggak kepake. Kasih aja temennya gitu kan. Agak aneh ya, gede loh tok, paling setahun sekali. Ya, kita ini kan jasuli Pak. Jagal setahun sekali. Ya. Nah, ini apron. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi cipratan darah ke tubuh kita. Ya. Ini seperti ini apronnya yang panjang. Nanti kan ada sepatu, udah jadi terlindungi kita. Ini anti air Pak ini, ya seperti itu. Monggo di sana juga ada. Wah nanti saake Pak nek ora ditukoni, wis bayar yang panitia. Ora ono sing tuku. Ya, tapi ini untuk keselamatan kita sendiri, ya. Kemudian yang paling penting Pak, ya kalau helm itu mungkin kalau RPH karena ada besi-besi. Nah kalau kita penggantinya ini Pak, nah ini peci. Kalau kita pakai helm
nanti kasih cetok, kasih semen sama panitia. Ya, suruh ngelepo gitu kan, wah susah. Ya, kalau kita pakainya peci, oh itu Mbah Mudinnya, oh itu Pak juru sembelihnya gitu kan, jadi ketahuan. Fungsi yang lain adalah, nah, biasanya setelah selesai Pak, kita salaman Pak, kasih apa Pak? Makasih. Ya. Angpau, cuan, wow harus yo. Siapa yang nggak mau? Ayo tak tanya sekarang, siapa yang nggak mau? Oh saya masih mau, saya masih makan nasi kok. Ya ini nanti taruh sini. Ya, jangan sini Pak, taruh sini Pak. Iya. Kalau di sini nanti ada yang gerilya Pak di rumah Pak, ketahuan. Ya. Kalau di sini kan nggak ada. Kita ajari loh Pak. Ya, duit lanang. Wah pinter bapaknya. Oh duit lanang. Ya iya. Ya. Gitu ya, istri cuman kasih aja gaji kita aja lah gitu. Tak kok kene ngomah kayak ya sebagian taruh sini lah. Tapi yang sini lebih banyak gitu kan, itu seperti itu. Jadi hal semacam inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian pelatihan ya, terus kemudian ada lagi penyebab dan pencegahan ya. Oke lanjut, nanti akan kita ini aja ya. Selanjutnya adalah tentang penyiapan peralatan penyembelihan ya. Peralatannya apa aja Pak? Apa Pak? Kita mulai dulu. Oh mesti Pak, peso. Nah, ini tambang, tali, apalagi bambu. Nah, ini kenapa kita harus menyiapkan peso yang tajam itu seperti ini Pak, agar tidak seperti yang di video. Ya, kalau saya yakin di sini tidak ada, ya, tidak ada. Ya. Inilah kenapa kita harus menyiapkan peralatan dengan sebaik-baiknya. Sudah diasah semua? Ada yang belum punya? Beli di sana. Ya, sana teman-teman yang di sana itu bukan jenengan nggak akan beli kucing dalam karung. Ya, karena di sana praktisi semua, pinter beleh semua itu. Ya, jadi kita ya kalem gitu ya, gering apa oh, nek sekali beleh krek, sekali tarik, ya, sekali dorong gitu. Nah, maka nanti jenengan bisa konsultasi Mas yang gini gimana Mas ini pisaunya untuk ini, monggo silakan konsultasi. Ya, jadi hal-hal semacam inilah yang harus kita hindari Bapak-bapak sekalian. Ya, karena kita ini kan katanya mau artinya apa tadi? Oh nih tadi definisi kurban apa? Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Katanya kita mau mendekatkan diri Pak. Katanya loh. Tapi kenapa kita nyiksa hewan? Ya, nyiksa hewan itu boleh enggak Pak? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Apalagi hewan yang akan kita konsumsi, yang akan kita makan. Wis dheweke wis meh dipangan, meh dibeleh disiksa sih. Nah, akhirnya terjadi daging itu menjadi alot ya, nggak enak, bau berengus ya. Itu seperti itu ya.
Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita mau menikmati tapi malah nggak enak, alot dan lain sebagainya. Hewan ya, bahimah kalau akan menjadi konsumsi kita, kalau dilakukan dengan baik, dengan tata cara yang benar, itu akan rasanya menjadi manis. Saya ada cerita dari teman yang dia punya RPU ya, sertifikasi di Cilacap tahun 2021. Terus kemudian dia mendirikan RPU karena dia pengusaha rental. Pada waktu itu kan Covid kan rental semua ambruk Pak nggih. Kemudian dia banting setir untuk mendirikan RPU. Saya tanya, Mas, apa saja yang sudah Anda alami selama membuka gitu. Pak, saya itu Pak dikasih tahu kalau hewan ayam disembelih dengan cara yang benar Pak, itu enggak dibumbui, itu rasanya enak ya. Kemudian saya buktikan Pak, kalau ayamnya dia itu semalam sore datang, malamnya di healing dulu pakai bacaan Al-Quran murotal, di style kayak murotal Pak, sampai pagi ya, sehingga tenang ayamnya itu ketika disembelih itu tenang Pak, enggak macem-macem gitu dalam beriman. Ya jadi tenang gitu kan, istilahnya ini teman saya satu kuliah di Asurkati. Baru sadar saya, astagfirullahaladzim. Ya jadi tenang hewannya gitu kan. Kemudian disembelih ya, ketika setelah sembelih dia masak, dia goreng tanpa dikasih bumbu apa-apa, rasanya Pak udah gurih, udah enak seperti itu. Nah ini yang menjadi rahasia rumah makan yang istilahnya cita rasanya terjaga. Nah akhirnya banyak rumah makan yang pindah ke dia karena merasakan ayamnya beda Pak ya, lebih bersih, lebih keset gitu kan, jadi tidak berair dan sebagainya ya. Jadi karena apa? Diproses dengan cara yang benar sesuai syariat ya, itu seperti itu Pak. Jadi kita harus belajar demikian. Kemudian pisau ya, itu tadi standar ketajamannya adalah minimal jenengan slice kertas ya, ini sudah sangat minimal. Kalau mau naik misalnya slice tisu atau plastik ya, yang jadi patokan ini saja. Kadang-kadang Pak, ini saya kasih tahu rahasianya, kadang-kadang kalau slice plastik, slice tisu itu kena sapi meleset ya. Karena apa? Sapi itu kan berbulu gitu, kulit itu butuh ketajaman yang kasar, tajam tapi kasar, greges istilahnya ya. Jadi kalau terlalu halus kayak silet itu malah nggak main ya. Jadi setajam silet, wah kan itu halus banget ya, rambut aja belah 7 itu. Nah itu nggak bisa. Jadi sembelihan pisaunya setajam silet justru malah meleset ya, meleset. Kalau saya ngasah itu paling gridnya 1000 Pak. Paling grid itu apa Mas? Jenengan kalau beli amplas itu kan ada angkanya Pak ya, belakang itu itu 400, 800, 1000, itu namanya grid, tingkat kekasaran. Jadi kalau saya ngasah itu paling cuman grid 1000, pun naik paling maksimal di grid 3000 saya asah pakai minyak singer ya, minyak minyak sayur ya, minyak zaitun gitu kan, boleh, nanti terus dimasak Pak. Ya jadi seperti itu. Nah makanya kita butuh yang namanya ketajaman greges. Kemudian ada tali temali ya, tali nanti jenengan bisa kita praktekkan ya, talinya panjangnya berapa. Kalau panjang untuk kepala itu kalau saya modelnya seperti ini Pak, model untuk perobohannya ya. Nah model perobohannya adalah seperti ini. Nah jadi tali belakang dicancang sih, kepala depan juga dicancang sih ya. Nanti akan kita praktekkan 2 cara perobohan. Kepala depan dicancang, kepala kiri belakang dicancang ya, diikat. Kiri Pak,
ya kiri. Dalam? Oh. Kepalanya dicancang. Kaki kirinya dicancang, diikat. Nah, kemudian kalau jenengan berarti kalau misalnya kaki depan kiri juga boleh dicancang. Berarti butuh tali 4 ya. Kepala, kaki kiri depan, kaki kiri belakang, sama ini gesper ya. Sabu, model sabu ya. Nah, begitu. Set. Itu cuman nah, tarik samping ya. Ini udah sepuh nih ya, Mbah, namanya Mbah Rohmat dari Magelang ya. Ini beliau lebih wah, walaupun sepuh gini Pak, ini hebat luar biasa ya, karena melaksanakan sunnah Rasul ya. Istrinya 3 Pak, Masya Allah. Nggak ada yang ngalahin ya, pokoknya sini nggak ada yang ngalahin ya. Ini yang mau saya contoh Pak. Cita-cita. Dan calanang iki guyonane paling kaya ngono ya. Tapi nek kon lakoni wedi Pak. Kalau istilah orang Jawa Barat itu kur gluduk doangan gitu kan. Ono gluduke tapi ora ono buktine. Gluduk tok ora ono udane. Nah, ini selama kita proses nanti di pengikatan kaki ini harus selalu terikat ya. Itu seperti itu ya. Nah, ini walaupun berdekatan gini, ini ditutup matanya sehingga tidak terlalu apa namanya giras gitu atau bigar. Nah, kemudian ada lagi cara perobohan kedua, yaitu pakai sistem apa namanya squash rope ya, squash rope. Nah, ini squash rope. Nah, ini squash rope. Jadi ini juga Mbah Rahmat juga. Nah, beliau ya itu kalau belah ini tanpa diikat kaki Pak. Jadi langsung dibelah gitu aja. Nah, tapi ini jangan kita coba-coba. Nah, ini kaki kiri ya. Nah, bojone kudu teluse. Nah, ini jadi ikatannya nanti akan kita praktekkan. Nah, cuman di sini talinya terlalu panjang. Nah, ini harusnya tali ini sekitar ya 50 cm lah kalau untuk sapi yang segede ini ya, itu 50 cm. Ya. Dalam ya yang di kepala ini terlalu panjang ya. Ini 50 cm aja, setengah meter, jangan panjang-panjang. Ya, kalau panjang-panjang nanti dia akan goyang kanan, goyang kiri ya. Potong bebek angsa nanti ya. Nah. Tapi kalau jenengan ini didekatkan, ini karena video beberapa tahun yang lalu, nah ini kan langsung kendor ya. Nah. Jadi setiap tahun kita itu melakukan perbaikan-perbaikan terus. Ada yang satu lagi yang namanya burley, yang dikalung gitu nggih. Kalung, silang itu sudah tidak kita pakai karena tidak efektif. Ya, itu tidak kita pakai. Karena itu tidak efektif. Berkali-kali kita pakai itu, apalagi misalnya sapi Bali, Kupang, Madura dan lain sebagainya, sing ono jembling-jembling Pak. Ya. Jadi dia bisa apa namanya? Iya, sapi sirkus gitu. Nah, itu susah ya. Nah, makanya dua teknik ini yang sekarang kita pakai. Kayaknya sampun ini. Saya udah didatengin, saya udah. Iya, oke, siap. Baik Bapak-bapak, itu sedikit pengantar. Nanti akan kita apa namanya bahas lebih dalam di praktek. Okay. Monggo nanti pertanyaan-pertanyaan bisa di sana. Insya Allah teknisnya akan lebih jelas gitu. Terima kasih. Alaikum minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.